Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menko dan rekan-rekan media yang saya banggakan, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, Pak Presiden menginstruksikan kami untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dan ini memang diinstruksikan sejak awal kami melakukan survei. Saat survei kita memang menemukan suatu angka yang hampir tidak rasional gitu ya, 193 juta yang mudik ya. Oleh karenanya kami serius sekali, Pak Menko, Pak Kapolri, Menteri PU, Menteri BUMN, Menteri Agama melakukan ini. Dan karena kami ingin apa yang kita survei itu memang bisa dipertanggungjawabkan, kami bekerja sama dengan satu perusahaan telco yang terkenal di negara ini. Terbukti bahwa 242 juta masyarakat yang melakukan perjalanan lebih dari 2 jam atau indikasinya mudik, karena dalam indikasi itu mereka setelah 2 jam mereka tinggal di tempat itu. Ini katakanlah ini bisa ke Jakarta Bandung atau dari Semarang Cirebon dan sebagainya. Dan tingkat kepuasan dari apa yang dilakukan mudik ini alhamdulillah memberikan hasil yang baik. Ada dua yang kita survei. Yang satu adalah tingkat kepuasan pada mudik secara keseluruhan, yaitu 89%. Dan atas mudik gratis 91%. Yang melakukan survei ini ada dua badan pemerintah, saya bisa sebutkan namanya. Satu adalah BPS, yang kedua adalah Menkominfo. Sedangkan yang dua lagi, satu adalah salah satu harian terbesar di negara ini, dan juga salah satu telco di negara kita tercinta ini. Jadi 89% untuk mudiknya dan 91% untuk kegiatan mudik gratis. Pak Menko dan rekan-rekan wartawan, apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi bahwa dari unsur keselamatan kita mendapatkan hasil yang baik ya. Terjadi penurunan, tentang kasus itu menurun 8%, meninggal dunia turun 12%, luka ringan minus 10%, memang luka berat naik 33%. Tapi ini memang kita lakukan bersama-sama Pak Menko dan Kapolri, menghimbau agar saudara-saudara kita yang menggunakan motor seyogyanya tidak melakukan itu. Solusinya adalah mudik gratis. Nah, ini kita akan pertahankan, dan ini menjadi satu catatan dari apa yang disampaikan Presiden. Nah, oleh karena itu, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, nomor satu itu adalah rest area. Rest area baik di Cipali maupun ke arah Merak. Fungsi rest area adalah untuk tempat istirahat. Tapi fungsi yang lain, dia memiliki fungsi sebagai tempat mendelay volume kendaraan yang menuju satu tempat. Nah, oleh karenanya tadi saya diinstruksikan untuk bekerja sama dengan Menteri PU untuk membebaskan tanah-tanah sebagai rest area yang mungkin tidak langsung untuk rest area. Jadi ada land bank, katakanlah ada 10 atau 15 tempat dibebaskan masing-masing 5 hektar. Sekarang untuk rest area saja, nanti satu waktu ini menjadi suatu barang yang juga bermanfaat untuk membuat rest area yang penting. Yang kedua adalah manajemen gate ya. Kita tidak boleh lagi menggunakan tapping. Kilometer 70, kilometer 414 itu panjang sekali. Dengan sistem OBU seperti ERP ya, itu kendaraan langsung lewat dan langsung tercatat berapa yang mereka harus bayar. Nah, ini membuat kelancaran di kilometer 70 dan 414 itu terjadi dengan baik. Lalu dalam survei kita, orang itu paling senang naik kereta api, tapi jumlahnya terbatas. Nah, oleh karenanya kami mengusulkan dan Pak Presiden setuju agar KAI menambah jumlah transit, sehingga perjalanan kereta api yang memang diminati itu bertambah.
Ini adalah satu diskusi kami dengan Pak Menko dan Pak Kapolri adalah manajemen waktu. Kalau bisa waktu itu lebih panjang, ya, sehingga mereka bisa mudik lebih awal, tidak tertumpu pada H-3 dan 4. Kalau bisa H5, 6 gitu ya. Nah ini sangat berhasil. Pada saat mudik berhasil. Mudik balik agak struggling ya, tapi alhamdulillah bisa. Tapi terima kasih Pak Menko dan teman-teman yang memanage libur panjang, dan ini bisa membuat masyarakat punya pilihan untuk jalanan. Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan mudik gratis ya. Mudik gratis sekarang 133.000. Kalau dibandingin dengan 193 juta itu kan masih kecil ya. Nah, ini seyogyanya semua instansi pemerintah pun melakukan mudik gratis, dan juga tidak saja ke Jawa, tapi juga Sumatera. Pak Presiden tadi mengingatkan nanti sebentar lagi akan tembus ya dari Sumatera Selatan ke Bengkulu, dari Riau ke Jawa, ke Sumatera Barat. Ini akan menambah keinginan masyarakat akan mudik. Lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi adalah jumlah pelabuhan. Jumlah pelabuhan itu harus ditambah di beberapa tempat, baik di Ketapang dengan Jangkar ataupun di Merak ya. Kita ada beberapa titik yang kita tambahkan sehingga masyarakat itu tidak tertumpuk di Merak. Satu hal yang penting juga adalah besaran kapal. Kapal yang dioperasikan harus lebih besar dan harus lebih cepat, sehingga daya angkut dan kecepatan itu memberikan suatu result yang baik. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah kolaborasi. Saya terima kasih di bawah bimbingan Pak Presiden dan Pak Menko dan Pak Wapres, kami bersama-sama Kapolri secara intens melakukan ke Merak itu sampai 5 kali, Cipali 4 kali, untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan. Nah, oleh karenanya kami juga terima kasih apa yang diberikan oleh media yang selalu memberikan respon. Walaupun itu beritanya tidak baik, justru menjadi suatu masukan bagi kami untuk mengambil eksekusi bagaimana solusinya. Jadi peran komunikasi sangat penting dan ini harus ditingkatkan supaya kita mendapatkan mudik yang lebih baik. Saat itu kami punya tagline yang juga doa, mudik ceria penuh makna. Mudah-mudahan dengan angka 89% doa itu terkabul. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.